والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su' illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih membahas tentang kisah-kisah para nabi, melanjutkan pertemuan kita yang terdahulu terkait kisah Nabi Musa alaihissalam. Al-Musannif melanjutkan satu bab muhawaratun baina Musa wa Fir'auna fi rububiyatillahi ta'ala. Muhawarah ini artinya bisa diartikan percakapan yang terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun terkait ketuhanannya Allah. Kita ketahui bahwa Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Jadi sepanjang sejarah manusia ada beberapa manusia yang mengaku menjadi Tuhan. Di antaranya Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan, dan juga Fir'aun. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran ucapan pengakuan dari Fir'aun. Ia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tertinggi. Jadi di atas Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan pengakuannya, tapi pakai kata al-a'la. A'la itu paling tinggi. Karena Fir'aun tahu bahwa sebelum Fir'aun sudah ada raja-raja yang pernah mengaku Tuhan. Nah, Fir'aun tidak mau kalah. Mereka mengaku sebagai Tuhan.
Nah, saya juga Tuhan, tapi saya lebih tinggi dari mereka. Ana rabbukumul a'la. Istaghraba Fir'aunu risalata Musa fa syara'a yujadiluhu fi rububiyyatillah wa yas'aluhu ma rabbul alamin. Fir'aun Istaghrab merasa heran dengan ajaran atau risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa memperkenalkan kepada Fir'aun bukan masalah ibadah. Nabi Musa mendakwakan Fir'aun bukan masalah akhlak. Belum di situ. Ini belum mengenal iman, belum mengenal Tuhan. Jadi kalau cerita di dalam Al-Quran, Nabi Musa datang menemui Fir'aun, kemudian mengajak Fir'aun itu ajakannya masalah tauhid, masalah akidah, bukan masalah ibadah, bukan masalah akhlak. Karena yang pertama itu yang harus disampaikan adalah masalah ketuhanan, masalah teologi, masalah tauhid, masalah asma Allah, masalah sifat-sifat Allah, memperkenalkan Allah kepada Fir'aun. Maka Fir'aun menjadi heran dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Fasyara'a yujadiluhu fi rububiyyatillah wa yas'aluhu. Fir'aun mulai mendebat kepada Nabi Musa terkait masalah ketuhanannya Allah. Jadi rububiyah itu sifat, bisa dikatakan juga sebagai sifat, bisa dikatakan sebagai asmanya Allah yang memiliki arti menciptakan, yang memiliki arti mengatur, yang memiliki arti memiliki. Dalam bahasa Arab, kalau ada seseorang memiliki satu rumah, orang-orang Arab biasa sebut zaka atau hadza rabbul bait. Ini pemilik rumah. Bukan maknanya Tuhan rumah, bukan. Atau Tuhan yang memiliki rumah, tidak. Itu maknanya hadza rabbul bait, itu hadza sahibul bait. Artinya memiliki. Nah, di suratul Fatihah, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca majrur, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, di sini alif lam, para pakar bahasa Arab menyebut dengan alif lam istighraq. Artinya alif lam ini memiliki makna kullu. Jadi seluruh pujian milik Allah. Di sini tidak menggunakan sifat. Allah tidak mengatakan Alhamdulillahirrahman. Ar-Rahman juga namanya Allah. Atau Alhamdulillahirrahim, atau Alhamdulillahazim, tapi sebut namanya langsung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa tidak menggunakan sifat, tapi yang digunakan namanya, agar tidak terlintas di benaknya makhluk bahwa yang mulia itu sifat-sifatnya Allah. Tidak. Tapi seluruh kemuliaan itu yang mulia zatnya Allah. Karena zatnya Allah itu mulia, maka seluruh sifatnya ikut menjadi mulia. Maka digunakan nama di situ. Para ulama membagi pujian ada 4. Ada al-Qadim lil-Qadim, pujian Allah kepada dirinya. Jadi Allah memuji dirinya. Di antaranya lafaz Alhamdulillah, itu kan firman-Nya Allah. Jadi Allah nyatakan segala puji bagi Allah.
Itu maknanya al-Qadim lil Qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Dan itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Yang kedua, al-Qadim lil Hadis. Pujian kedua, Allah memuji makhluk. Allah memuji makhluk, yaitu Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu pujian. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Jadi Allah memuji makhluknya. Guru-guru kami mengatakan tidak ada ciptaan Allah yang membuat Allah kagum. Tidak ada. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, diciptakan biasa-biasa saja. Gak membuat Allah takjub. Allah menciptakan khalaqal jibal, wa khalaqal bihar, wa khalaqas samawat, wa khalaqal ard, wa khalaqash syams, wa khalaqal qamar. Allah ciptakan langit, bumi, gunung, lautan, bintang, matahari, an-nujum, bintang, asyams, matahari, al-qamar, rembulan. Ini semua makhluk ciptaan Allah. Tapi ketika Allah ciptakan, Allah tidak kagum dengan penciptaan itu, biasa-biasa saja. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, maka disitulah Allah kagum dengan ciptaannya. Disitulah pujian. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang ketiga, al-hadis lil Qadim. Makhluk memuji Allah. Itu yang ketiga. Yaitu kita menyebut pujian-pujian kepada Allah. Ya, ada doa kan sering kita baca. Subhanaka la nuhsin thanan anta kama athnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha. Atau hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu kan pujian-pujian. Nah, ini bentuk pujian al-hadis lil Qadim. Pujian dari makhluk kepada Khaliq, kepada Sang Pencipta. Bentuk pujian yang keempat, al-hadis lil hadis. Makhluk memuji makhluk. Itu pujian dari makhluk kepada makhluk. Nah, jadi Rabbil Alamin di sini itu Allah menguasai alam semesta. Allah ciptakan alam semesta, Allah kuasai alam semesta, dan Allah atur. Jadi semua yang ada di alam semesta ini tidak lepas dari tadbirullah, pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada pengaturan Allah di situ, pasti ada jadwal atau waktu tertentu yang matahari terlambat terbit, atau perputaran matahari keluar dari garis sinarnya, atau perputaran bintang-bintang, bulan. Itu semua kalau tidak diatur akan berantakan, akan hancur. Jadi bukan berarti Allah ciptakan kemudian selesai sampai tidak. Allah ciptakan ini alam semesta, Allah atur, kemudian Allah Ta'ala memelihara itu. Itu yang disebut dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Makanya guru disebut murabbi. Satu akar kata dengan kata Rabb. Jadi guru yang levelnya tinggi itu disebut dengan murabbi. Atau dalam bahasa Al-Quran, Rabbaniyin. Apa maknanya? Guru sejati, guru yang benar-benar disebut sebagai guru, dia bukan hanya mengajar, tapi dia memelihara, dia mengatur, mendidik murid-muridnya menjadi orang yang baik. Itu disebut dengan murabbi. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Ya, kalau bukan adanya murabbi, aku tidak mengenal Tuhan, aku tidak mengenal Allah. Ya, laula murabbi ma'araftu rabbi. Wa Zulun al-Mithri mengatakan araftu rabbi bi rabbi. Laula rabbi ma'araftu rabbi. Araftu rabbi bi rabbi,
ini bahasa orang sufi, Zunnun al-Misri. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Rabbku, penciptaku. Araftu Rabbi bi Rabbi, dengan izin penciptaku. Laula Rabbi ma araftu Rabbi, kalau tidak atas kehendak Rabbku, aku tidak akan mengenal Rabbku. Araftu Rabbi bi Rabbi, laula Rabbi ma araftu Rabbi. Kemudian Fir'aun mendebat kepada Nabi Musa. Ma Rabbul Alamin, kata Fir'aun. Apa itu Rabbul Alamin? Fir'aun bertanya. Faqala Musa li Fir'auna wa hashiyatihi Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum tudrikuna sirral qudrati al-ilahiyati fihima. Nabi Musa menjawab, Rabb itu adalah sang pencipta yang menguasai as-samawati, langit-langit, wal ardi, bumi, wa ma bainahuma, dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Jika kalian mengetahui rahasia kekuasaan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala pada penciptaan langit dan bumi. Ini kata ardun dalam Al-Quran disebut bumi, ardun. Juga dunia diistilahkan dengan dunia. Nah, kalau ardun bentuk fisiknya, ini bumi, itu bahasa Al-Qurannya ardun. Sifatnya bumi, dunia, dari kata hina. Nah, jadi dunia itu sifat dari bumi. Nah, orang yang hidup di dunia tapi lupa kepada Tuhannya, maka dia telah hina ketika hidup di bumi, maka disebut dengan dunia. Dari kata dania, kehinaan. Terjadilah perdebatan. Faltafata Fir'aun ila man haulahu min atba'ihi. Fir'aun melihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ketika Nabi Musa mengatakan yang namanya Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Ini sebenarnya ingin mematahkan argumentasi daripada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan tapi tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan dalam bahasa Al-Quran diistilahkan, tidak perlu kau ciptakan langit bumi terlalu besar, ciptakan seekor nyamuk. Nyamuk, sehebat apapun teknologi yang nanti dimiliki oleh manusia, sehebat apapun, secanggih apapun, tidak mampu menciptakan seekor nyamuk. Gak bisa. Itu sudah tantangan langsung dari Allah. Kalian gak akan bisa menciptakan seekor nyamuk. Coba kita lihat para ilmuwan, mungkin sekarang di dunia yang namanya pembuatan robot, tetap tidak persis, ada kekurangan. Nyamuk yang kecil, kata Allah, tidak akan mampu makhluk menciptakan seekor nyamuk, apalagi langit, apalagi bumi. Nah, itu menandakan bahwa kita bukan berposisi sebagai pencipta. Kita adalah objek dari sang pencipta, disebut dengan makhluk yang diciptakan. Maka tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Tidak akan mampu, sekecil apapun itu. Nah, Fir'aun akhirnya dia takjub dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nah, di sini dibahasakan dengan kata jidal. Apa makna jidal? Berdebat. Ya. Orang yang berdebat itu hukumnya itu tidak mutlak dilarang.
ulama-ulama terdahulu banyak mereka melakukan perdebatan dengan beberapa syarat yang menjadi orang yang nanti dia berdebat niatnya itu untuk tawdihul haq, menjelaskan kebenaran. Di zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi itu musimnya para ilmuwan saling berdebat, berdialog, berdiskusi. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, itu beliau melakukan rihlah ilmiah menghadapi para ilmuwan-ilmuwan untuk mengadakan debat terbuka, dan tidak pernah beliau mengalami kekalahan. Debat dengan ahli teologi, debat dengan tokoh-tokoh agama lain. Tujuannya satu, tawdihul haq, menjelaskan kebenaran. Ini perdebatan yang semacam ini itu bukan satu hal yang tercela, tapi ada aturan. Tidak semua orang diizinkan berdebat. Yang pertama, orang tersebut harus memiliki ilmu. Karena Imam Syafi'i sendiri menyatakan, ya, beliau lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahila illa ghalabani. Saya kalau berdebat, kata Imam Syafi'i, dengan orang berilmu, saya bisa kalahkan orang berilmu tersebut. Sebagian nasakh mengatakan, ma jadaltu alfa alimin illa ghalabtuhu. Saya berdebat dengan 1000 orang berilmu, kata Imam Syafi'i, saya mampu kalahkan mereka. Wa ma jadaltu jahila illa ghalabani. Tapi saya kalah hanya sama satu orang saja, yaitu saya debat dengan orang bodoh. Saya pasti kalah. Ya, karena orang bodoh yang dia bantah bukan dari sisi keilmuan, tapi dari sisi apa? Ta'assub wal inad, keras kepalanya dan kebodohannya. Nah, perdebatan yang semacam ini sia-sia. Nah, sehingga inilah yang Imam Syafi'i katakan, kalau berdebat, lihat dulu lawannya itu berilmu dengan berilmu. Tapi ilmu tidak cukup, akhlaknya baik tidak. Niat berdebatnya Imam Syafi'i berbeda dengan niat perdebatan yang ada di zaman sekarang. Sekarang niatnya menjatuhkan orang, niatnya menunjukkan kehebatannya. Nah, ulama dulu bukan niatnya itu. Begitu banyaknya penyimpangan pemikiran, mereka datang meluruskan itu. Makanya Imam Syafi'i punya niat di dalam debat. Beliau mengatakan, saya ingin sekali ketika berdebat dengan seseorang dalam masalah ilmu, kebenaran keluar dari lisan lawan saya, bukan dari diri saya, sehingga saya akan terima kebenaran itu. Itu niat debatnya Imam Syafi'i. Setiap berdebat punya harapan, punya niat kebenaran keluar dari lawannya. Kalau sudah disampaikan oleh lawannya itu adalah kebenaran, maka beliau terima. Berarti tujuan debatnya, dialognya itu apa? Mencari kebenaran. Kalau niatnya bukan mencari kebenaran, perdebatan ini tercela. Atau memunculkan permusuhan, itu juga tercela. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, al-mira fil ilmi yurithu ghasbatal qalb wa yurithu daghain. Perdebatan di dalam masalah ilmu yang tadi, tapi niatnya tidak baik, itu mewarisi kerasnya hati dan memunculkan dendam dan permusuhan. Nah, ini tidak baik. Makanya disifati orang kalau mau dialog, mau debat, itu para nabi. Kita lihat Fir'aun mendebat Nabi Musa. Nabi Ibrahim juga pernah berdebat dengan Namrud. Yang mereka lakukan itu
perdebatan yang terpuji. Karena tujuannya menjelaskan kebenaran, tawdihul haq. Dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana etika dan akhlak di dalam berdebat, di dalam berdialog. Ud'u ila sabili rabbika. Ini yang pertama nih. Ud'u ila sabili rabbika. Dialog yang diangkat, perdebatan yang terjadi tujuannya satu, mengajak ke jalan Allah. Bukan niat yang lain. Ud'u ila sabili rabbika. Ditambah lagi bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun, jadi perdebatan itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Kalaupun harus berdebat, billati hiya ahsan, harus dengan cara yang paling baik. Allah sebutkan debat dengan cara yang paling baik. Jadi akhlak tidak bisa lepas di dalam perdebatan. Makanya tidak cocok orang yang emosional disuruh debat, gak bisa. Ujung-ujungnya nanti berkelahi. Orang yang mampu berdialog untuk memecahkan satu masalah atau tawdihul haq, menjelaskan kebenaran, harus orang yang punya akhlak yang baik dan juga bisa mengendalikan emosi. Dia orang yang sabar. Makanya dulu mereka debat itu sambil senyum, karena dua-duanya mencari kebenaran. Tapi kalau sampai gebrak meja, keluar kata-kata kotor, nah orang semacam ini berdebatnya haram. Jadi al-jidal itu para nabi, mereka tidak emosi karena tujuannya Allah, menjelaskan kebenaran. Imam Syafi'i begitu. Fakhrul Ar-Razi keliling di beberapa negara berdebat, menjelaskan kebenaran. Itu direkam dalam kitab berjudul Munazarat. Nama kitabnya Al-Munazarat, kumpulan diskusi dan perdebatan Al-Imam Fakhrul Ar-Razi, salah satu imam besar di dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Itu tujuannya mencari kebenaran. Jadi syaratnya dia harus mengajak ke jalan Allah, kemudian punya hikmah. Nah, ini menarik di kata hikmah, al-hikmah. Jadi kalau orang yang tidak punya hikmah, jangan dia berdebat. Akhirnya kebenaran itu jadi salah. Dia menghadapi orang yang lebih pandai daripada dia tidak punya kapasitas, kemampuan. Padahal posisi dia itu ingin menjelaskan kebenaran, tapi karena tidak mampu dia, akhirnya yang benar itu jadi salah. Oh, ternyata yang benar yang di sana, si fulan itu yang benar, yang ini tidak benar. Padahal yang benar dia, tapi karena tidak mampu menjelaskan, kalah di dalam menjelaskan itu ilmu, akhirnya dianggap kebenaran itu salah. Nah, makanya syaratnya harus berilmu dan punya hikmah. Nah, hikmah ini disebutkan kalau ada orang diberikan hikmah, diberikan kebaikan yang sangat banyak. Di surat Al-Baqarah ayat 269, yu'tillahu may yasha, yu'til hikmata, yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, yu'tillahu may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khaira katsira, dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Nah, orang yang al-jidal, para nabi, para ulama, itu mereka punya hikmah. Ini hikmah disebut
20 kali dalam Al-Quran. Al-hikmah dengan berbagai bentuknya. Begitu pentingnya hikmah ini, ulama-ulama terdahulu mengarang kitab selalu menggunakan judul Al-Hikmah. Ada kita kenal kitab hikmah terkenal, bentuk jamannya Al-Hikam. Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Itu Al-Hikam itu bentuk jamak dari hikmah. Hikmah, hikam. Ada juga Fususul Hikam. Ya, Fususul Hikam. Ditulis oleh Ibnu Arabi. Nanti dijelaskan oleh ulama bernama Syekh An-Nablusi, berjudul Jawahirun Nusus fi Hilli Al-Fadhi Al-Fusus. Ada juga Al-Hikam Al-Haddadiyah. Kata hikmah itu penting sekali. Orang yang berilmu tapi tidak punya hikmah, ilmunya itu sia-sia. Hikmah ini satu sifat yang sangat mulia. Memang terjadi perbedaan. Apa sih arti daripada hikmah ini? Kalau golongan para filosof dikenal sebagai ahli hikmah, golongan sufi juga dikenal sebagai ahli hikmah. Aristoteles, ya, ketika ditanya apa arti hikmah, itu di bukunya Metafisika. Dia punya buku namanya Metafisika. Filosof Yunani terkenal. Metafisika bahasa Arabnya ma wara'at tabi'ah, sesuatu yang di belakang tabiat, itu namanya metafisika. Sesuatu yang gak bisa dilihat dengan indera kita. Dia punya ungkapan luar biasa. Ketika ditanya apa itu hikmah, Aristoteles mengatakan hikmah itu pemahaman akan sebab akibat. Itu saja kata Aristoteles. Orang yang sudah paham sebab akibat, maka itulah yang disebut orang yang memiliki hikmah. Ketika melakukan sesuatu ini, oh akibatnya ini. Jadi sebelum melakukan sudah berpikir. Dia sudah bisa tahu nih, kalau saya katakan hal ini akan terjadi begini. Oh ternyata kalau saya sampaikan ini mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Tidak jadi. Itu kata Aristoteles, itu namanya hikmah. Pemahaman, pengertian akan sebab akibat. Ada gurunya namanya Sokrates. Ketika ditanya hikmah, dia katakan kepada anaknya sambil memegang kepala anaknya, wahai anakku, hikmah itu bagaikan udara yang kau hembuskan, yang kau tarik, yang kau hirup sehingga kau bisa hidup sampai saat ini. Itu bahasa sangat dalam. Itu maksud kita kalau hidup tanpa hikmah seperti orang yang tidak hidup. Seperti orang yang tidak hidup. Bahkan ada pengalaman spiritual dari Abdul Karim Al-Jili. Dia bertemu filosof Plato. Ini Abdul Karim Al-Jili turunan anak cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau punya aliran tasawuf tinggi, tasawuf falsafi. Ya, kitab Al-Insan Al-Kamil. Orang awam gak bisa baca itu kitab. Dia pernah mengalami satu pengalaman spiritual bertemu dengan filosof yang namanya Plato. Plato berikan satu nasihat, mengatakan falid al-kishrah min al-khitab wa khudh al-lub in kunta min ulil albab. Orang yang sudah diberikan hikmah itu, kulit dia buka, dia lepaskan semua kulit, yang dia ambil adalah isinya. Jika kamu termasuk orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih, akal yang sehat, dan pemikiran yang sangat mendalam dalam satu bimbingan Tuhan, disebut dengan ilham. Itu yang disebut
bahasa Al-Quran ulul albab. Itu ulul albab itu orang-orang ahli hikmah. Kita sering baca dalam Al-Quran ulul albab, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang berisi pemikirannya, lub. Albab itu dari kata lub, isi. Jadi pemikirannya berbeda dengan orang awam. Orang awam melihat langit dengan orang yang diberikan hikmah beda. Orang awam melihat satu masalah dengan orang yang diberikan hikmah berbeda pandangannya. Itu dibilang kulitnya dilepas, ambil isinya. Kishrah. Ini pandangan para filosof. Tapi kalau hikmah menurut paradigma para mufassirun, para ahli tafsir, itu kurang lebih saya hitung ketika menafsirkan kata hikmah. Kata hikmah ini kan Allah sebutkan 20 kali. Itu punya 10 makna. Kalau di surat Luqman, walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, ketika menafsirkan hikmah di situ ada 3. Al-fahmu wal ilmu wa ta'bir. Allah berikan kepada Luqman hikmah. Arti pertama hikmah al-fahmu, paham. Yang kedua ilmu. Yang ketiga at-ta'bir, mampu menjelaskan pemahamannya dan ilmunya. Ta'bir. Tafsiran yang lain mengatakan hikmah itu artinya as-sunnah. Sunnah Nabi Muhammad disebut dengan hikmah karena seluruhnya kebaikan. Seluruhnya kebaikan, seluruhnya ilmu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kalau kata ada Alkitab dan setelah Alkitab ada kata hikmah di dalam Al-Quran, itu hampir seluruhnya atau mungkin seluruhnya itu artinya adalah sunnah. Alkitab, Al-Quran, as-sunnah, al-hikmah, as-sunnah. Makna yang kelima, hikmah di dalam Al-Quran artinya al-isobatu fil qaul wal fi'l. Ucapan dan perbuatannya selalu pada porsi yang tepat. Ini tidak mudah. Dia katakan sesuatu itu pas, tindakannya juga itu selalu pas, pada porsinya yang tepat. Itu istilah disebut wad'u syai'in fi makani, selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu disebut juga dengan al-hikmah. Makna hikmah lainnya adalah al-fiqhu fil Islam. Yang keenam, paham akan agamanya, agama Islam. Dia mengerti tentang agamanya, hukum-hukum agama Islam, tentang akidah-akidah, tentang akhlak-akhlak. Itu disebut hikmah. Yang ketujuh, hikmah disebut an-nubuwah, kenabian. Yang kedelapan, al-aqlus salim, akal yang selamat, yang jernih. Itu disebut juga hikmah. Yang kesembilan, as-shawab, kebenaran. Itulah disebut hikmah. Yang kesepuluh, itqanul amal, amalnya baik. Kalau melakukan sesuatu selalu sempurna. Nah, ini ada 10 tafsiran kata hikmah di dalam Al-Quran. Tapi kesimpulan dari semua itu, perbandingan hikmah menurut para filosof dengan hikmah menurut para ahli tafsir Al-Quran, kalau kita simpulkan sebenarnya sama. Dia bermakna positif, bermakna baik. Makanya dalam bahasa Indonesia, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, hikmah itu apa? Hanya satu kata yang mewakili semua itu, kebijaksanaan. Ini tidak berlawanan dengan definisi dari para filosof dan para mufassir. Karena orang yang bijaksana itu pasti berilmu, pasti punya pemahaman yang baik, pasti perbuatan dan ucapannya selalu tepat sasaran, pasti paham akan agamanya.
pasti berakhlak, pasti akalnya selamat, pasti tahu sebab akibat. Jadi semua dikumpulkan tafsiran-tafsiran tentang hikmah, dia kembali ke satu kata. Dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kebijaksanaan. Kalau bahasa Inggris namanya wisdom, kebijaksanaan. Ibnu Rushdi pernah mengkritik Imam Ghazali terkait pembahasan apakah hikmah dan filsafat ini sama. Orang-orang filosof Yunani menyebut hikmah itu dengan falsafah. Makanya Ibnu Rushdi ini salah satu tokoh filosof muslim, juga seorang ahli fikih mazhab Maliki, menulis kitab tentang perbandingan mazhab, Bidayatul Mujtahid. Beliau menyamakan falsafah dan hikmah itu sama. Falsafah dan hikmah itu sama. Karena falsafah diambil dari bahasa Yunani, artinya sophia. Itu artinya apa? Bijaksana, sesuatu yang bersih. Makanya sebagian orang zaman dahulu kalau memahami kata sufi itu, sebagian meyakini sufi itu artinya dari bahasa Yunani, suci, bijak. Orang-orang sufi diambil dari bahasa Yunani. Ada pendapat demikian, karena arti daripada Sofia itu bahasa Yunani itu suci dan bijak. Imam Ghazali menulis kitab, nama kitabnya Faisalu Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Nah, Imam Ghazali juga termasuk orang-orang ahli hikmah. Kitab ini dikritik oleh Ibnu Rushdi, berjudul Maqalul Fasli Fima Bainal Hikmati Was Syari'ati Minal Ittisal. Kitab ini mengkritik, karena Imam Ghazali mengkritik pemahaman-pemahaman yang dianggap menyimpang oleh Imam Ghazali, yang muncul daripada golongan filosof Yunani dan juga filosof Muslim. Karena ada dua tokoh filosof Muslim yang dikritik oleh Imam Ghazali, Ibnu Sina sama Al-Farabi. Dibela oleh Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi sebagai orang ulama setelah Imam Ghazali. Imam Ghazali dulu 450, wafat 505. Setelahnya baru Ibnu Rushd. Ini tokoh besar ini, tokoh besar, pemikir, dan kedua-duanya ahli hikmah. Ibnu Rushdi menulis kitab sengaja memberikan nama hikmah dan syariat. Artinya apa? Falsafat dan syariat itu tidak bertentangan. Pemikiran para filosof Yunani itu tujuannya mencari al-haq, kebenaran. Sedangkan syariat itu produknya dari wahyu, juga mencari kebenaran, al-haq. Isinya kebenaran, bukan mencari kebenaran. Kalau wahyu kan sifatnya memang mutlak benar. Sedangkan produk para filosof Yunani sedang mencari kebenaran. Itu beda tuh. Kalau Nabi Muhammad, ya para nabi di atas filosof. Mereka sudah dapat kebenaran langsung karena wahyu dari Tuhan. Filosof ini mencari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan para nabi di atas para filosof. Tapi bukan berarti para filosof ini orang-orang yang bodoh. Mereka juga di atas rata-rata manusia biasa. Ya, sehingga para ulama kita masih memperdebatkan apakah Aristoteles ini termasuk para nabi, apakah seorang ahli hikmah. Itu sebagian ulama Islam meyakini dia sebagai seorang nabi, sebagian lainnya meyakini tidak, dia seorang ahli hikmah. Sama seperti Sayyidina Luqman disebut bukan nabi. Jumhur ulama mengatakan Sayyidina Luqman bukan nabi, bukan rasul, tapi ahli hikmah. Itu bahasa Al-Quran namanya ulul albab.
ulul albab. Ulama belakangan namanya Syekh Al-Jarjawi Al-Hambali, beliau menulis kitab dipadukan dua kata ini, hikmah dan falsafah. Nama kitabnya Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh, hikmah dalam syariat dan filsafatnya. Muncul ilmu baru yang mempopulerkan itu ulama namanya Syekh Ad-Dahlawi di India. Apa ilmu baru itu? Hikmatut Tasri' nama ilmunya. Jadi mereka membahas bukan dari aspek fikih. Hukum syariat ini dibahas dari lihat hikmahnya apa nih? Kenapa kita wudu harus wajah dibasuh dengan air? Kenapa kalau sholat ada ruku, ada sujud? Jadi mereka mengkaji bukan lihat dari aspek fikihnya, tapi hikmah dari ibadah itu apa? Itu ilmunya namanya Hikmatut Tasri'. Salah satu tokoh ulama India yang mempopulerkan namanya Syekh Dahlawi. Nama kitabnya Hujjatullah 'alal 'alamin. Kemudian Syekh Jarjawi di Mesir menulis kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh. Nah, berarti hikmah, filsafat tujuannya sama, mencari kebenaran. Tapi bedanya kalau yang sudah beragama kita nih, Muslim, tidak perlu repot lagi pikir. Semua sudah dikabarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Surga seperti apa, Tuhan bagaimana sifat-sifatnya. Tapi para filosof sedang mencari itu. Kita sudah dapat sekarang. Sisa kita imani, kita yakini, kita laksanakan perintahnya. Itu yang disebut keselamatan. Nah, jadi itu hikmah antara pandangan para filosof dengan para mufassir. Nah, Imam Ghazali terakhir saya tutup. Nah, Imam Ghazali mengajarkan. Jadi ada hikmah yang sifatnya itu ilham. Ilham ya. Jadi Allah berikan namanya gift kepada dia, pemberian khusus. Kalau bahasa agama namanya wahbiyah. Bahasa agama kita disebut dengan wahbiyah. Nah, itu dicarinya gak bisa lewat ilmu. Saya belajar biar jadi bijak, gak bisa. Ini yang hikmah yang khususnya ini memang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Nah, Imam Ghazali pernah dapat riwayat hadis. Riwayat hadis ini dinyatakan man akhlasa lillah arba'ina yawma ya tafajjarat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisanih. Siapa yang melakukan amal baik dengan ikhlas selama 40 hari, dia jaga hatinya, semua yang dilakukan itu murni hanya untuk Allah 40 hari, maka secara otomatis Allah munculkan sumber-sumber hikmah dari hatinya yang akan diterjemahkan lewat lisan. Imam Ghazali ketika dapat riwayat hadis ini, beliau amalkan. Tujuannya mendapatkan yanabi' al-hikmah. Yanabi' itu kalau bahasa aslinya mata air, sumber mata air. 40 hari Imam Ghazali riyadhah, mujahadah, menjaga hatinya. Semua amal baik yang dilakukan dia jaga, jangan sampai niatnya itu tidak baik. Semuanya niatnya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dijaga sampai akhirnya 40 hari berhasil Imam Ghazali dalam itu. Tapi tidak merasakan sesuatu yang memunculkan hikmah, itu tidak ada. Biasa-biasa saja. Kok tidak ada perubahan? Sedangkan hadis tidak mungkin salah menurut Imam Ghazali. Nabi katakan 40 hari ikhlas ibadah karena Allah, berturut-turut 40 harinya Allah berikan dia sumber hikmah. Imam Ghazali gak dapatkan itu. Maka dia mendatangi ba'dul arifin,
kelompok para wali-wali Allah, orang-orang yang mengenal Allah. Dia mengatakan, akhlastu lillah arba'ina yawman falam yatafajjar syai'un. Saya sudah berusaha ikhlas 40 hari melakukan amal baik, tapi gak ada sesuatu yang muncul. Sedangkan dalam hadis 40 hari keluar apa? Hikmah. Maka dijawab oleh seorang arif billah, innama anta akhlasta lil hikmah walam tukhlis lillah. Kenapa kau tidak dapat hikmah tersebut atau sumber-sumber hikmah tersebut? Karena kau melakukan amal ibadah itu tujuannya mencari hikmah, bukan mencari Allah. Tapi kalau kau melakukan seluruh amal baik itu murni hanya untuk Allah, maka Allah akan berikan hikmah tersebut. Nah, ini namanya hikmah yang sifatnya wahbiyah, yang khusus. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita al-hikmah ya fi hayatina. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syarran mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.